Vektor. Perkenalkan, nama saya Nika Deklinda Senda Dewi, absen 22 dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian skalar, vektor, ruang vektor, operasi pada vektor, penjumlahan vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan hasil kali titik. Pengertian skalar dan vektor. Skalar. Dalam matematika, arti skalar bergantung kepada konteksnya. Kata ini bisa berkaitan dengan bilangan real atau bilangan kompleks atau bilangan rasional. Secara umum, ketika ruang vektor dalam medan F dipelajari, maka F disebut medan skalar. Dalam aljabar matriks, skalar didefinisikan sebagai matriks berordo 1x1 dan memiliki sifat-sifat seperti bilangan belaka. Vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Suatu ruas garis berarah yang memiliki besaran atau panjang nilai dan arah tertentu dapat dinyatakan dalam grafis berikut. Pada garis pertama yaitu vektor U, pada garis kedua yaitu vektor 2U, pada garis ketiga yaitu vektor 1/2U. Bila U menyatakan garis berarah dari A ke B, maka dituliskan lambang vektor U sama dengan vektor AB. Ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan, yang dinamakan skalar. Skalar sering adalah bilangan real, tetapi kita juga dapat merumuskan ruang vektor dengan perkalian skalar dengan bilangan kompleks, bilangan rasional, atau bahkan medan. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor mesti memenuhi persyaratan tertentu yang dinamakan aksioma. Contoh ruang vektor adalah vektor Euclides, yang sering digunakan untuk melambangkan besaran fisika seperti gaya. Dua gaya dengan jenis sama dapat dijumlahkan untuk menghasilkan gaya ketiga. Dan perkalian vektor gaya dengan bilangan real adalah vektor gaya lain. Vektor yang melambangkan perpindahan pada bidang atau pada ruang 3 dimensi juga membentuk ruang vektor C. Dalam kasus khusus dari dua anak panah pada garis yang sama, jumlahnya adalah panah pada garis ini yang panjangnya adalah jumlah atau perbedaan panjangnya tergantung pada apakah panah tersebut memiliki arah yang sama. Operasi lain yang dapat dilakukan dengan panah adalah penskalaan. Diberikan bilangan real A positif, panah yang searah dengan V, tetapi dilatasi atau dikecilkan dengan mengalihkan panjangnya dengan A, disebut perkalian dari V dengan A. Itu dilambangkan AV. Jika A negatif, AV didefinisikan sebagai panah yang menunjukkan ke arah yang berlawanan. Berikut ini adalah beberapa contoh jika A sama dengan 2, vektor yang dihasilkan AW memiliki arah yang sama dengan W, tetapi direntangkan menjadi 2 kali lipat panjang W, atau gambar kanan bawah. Sama halnya, 2W adalah W plus W, bahkan min 1V sama dengan min V. Memiliki arah berlawanan dan panjang yang sama, V atau vektor biru menunjukkan ke bawah pada gambar kanan. Operasi pada vektor. Penjumlahan vektor. Jika A sama dengan A1, A2 dan B sama dengan B1, B2, maka A plus B didefinisikan sebagai berikut. A plus B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B. Contoh,
Vektor P sama dengan 3,6 dan Q sama dengan min 7,3. Maka carilah vektor P plus Q, panjang vektor P plus Q, dan vektor satuannya P plus Q. P plus Q sama dengan 3 ditambah min 7, 6 ditambah 3. 3 didapat dari P1, min 7 didapat dari Q1, 6 didapat dari P2, dan 3 didapat dari Q. 3 ditambah min 7 sama dengan min 7 merupakan utang dan 3 merupakan uang. Maka 7 dikurangi 3 sama dengan min 4. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Panjang P plus Q sama dengan akar min 4 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 81, yaitu akar 97. Maka vektor satuannya sebagai berikut. P plus Q sama dengan P plus Q per panjang P plus Q sama dengan min 4,9 per akar 97 sama dengan min 4 per akar 97 dan 9 per akar 97. Perkalian vektor dengan skalar. Jika A sama dengan A1, A2, dan K sama dengan skalar, maka KA sama dengan KA1, KA2. Misal dari contoh di atas, diketahui vektor P sama dengan 3,6, Q sama dengan min 7,3, dan K sama dengan 7. Maka tentukan AKP, panjang KP, C K kali P plus Q dan panjangnya, D vektor satuan K P plus Q. A. Diketahui P sama dengan 3,6 dan K sama dengan 7. Maka KP sama dengan 7 dikali 3,6. Maka 7 dikali 3 dan 7 dikali 6 yaitu 21,46. B. Panjang KP sama dengan akar 21 kuadrat ditambah 46 kuadrat sama dengan akar 441 ditambah 2116 sama dengan akar 2557. C. Dari pengerjaan di atas diketahui P plus Q sama dengan min 4,9. Maka C sama dengan 7 dikali min 4 dikali 7 kali 9 sama dengan min 28,63. Maka panjang KP plus Q adalah panjang KP plus Q sama dengan akar min 28 kuadrat ditambah akar 63 kuadrat sama dengan akar 784 ditambah 3969 sama dengan akar 4753. D. Vektor satuan K P plus Q sebagai berikut. K P plus Q per panjang K P plus Q sama dengan min 28,63 per akar 4753 sama dengan min 28 per akar 4753,63 per akar 4738. Sifat-sifat vektor. A. Komutatif. A plus B sama dengan B plus A. B. Asosiatif. A plus B, B plus C sama dengan A plus B ditambah C. C memiliki elemen satuan atau elemen identitas, yaitu A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. D. Memiliki elemen inverse. A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. E. Distributif dengan perkalian skalar. K. A plus B sama dengan KA plus KB dengan K sama dengan skalar. Hasil kali titik didefinisikan jika vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan B, B1, B2, B3. Maka hasil kali titik
dari A dan B adalah bilangan atau skalar A kali B yang diberikan oleh A kali B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Sifat-sifat hasil titik A. A kali A sama dengan A kuadrat. B. A kali B sama dengan B kali A. C. A kali B plus C sama dengan A kali B plus AC. Contoh 1. Diketahui vektor P sama dengan 3,6 dan Q sama dengan min 7,3. Maka cari P kali Q. Jawab. P kali Q sama dengan 3 dikali min 7 ditambah 6 kali 3. Sama dengan min 3. Soal. Diketahui dua buah titik terletak di A yaitu 2,5 dan B 7,9. Maka perpindahan vektor dari titik A ke B adalah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih.